Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erika Marta, NPM 1701010079, akan menyampaikan mengenai teknik negosiasi tentang negosiasi internasional dan lintas budaya. Apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Patak dan Habib menyatakan bahwa terdapat dua konteks keseluruhan yang mempengaruhi negosiasi internasional. Yang pertama, konteks lingkungan, dan yang kedua, konteks terdekat. Konteks lingkungan ini mencakup 6 faktor. Yang pertama, pluralisme hukum dan politik. Berbagai perusahaan yang melaksanakan usahanya di berbagai negara bekerja sama dengan berbagai sistem hukum dan politik yang berbeda-beda. Yang kedua, ekonomi internasional. Nilai tukar mata uang tingkat internasional pasti mengalami fluktuasi, dan faktor ini harus dipertimbangkan saat melakukan negosiasi di berbagai negara. Yang ketiga, pemerintah dan birokrasi asing. Berbagai negara memiliki perbedaan dalam hal sejauh mana pemerintah mengatur industri dan perusahaan di negara tersebut. Yang keempat, ketidakstabilan. Pelaksanaan negosiasi usaha di wilayah Amerika Utara telah terbiasa dengan tingkat stabilitas tertentu yang tidak ada di banyak daerah lain di dunia. Ketidakstabilan memiliki banyak bentuk, termasuk kurangnya sumber daya yang umum diharapkan oleh orang Amerika dalam negosiasi usaha. Yang kelima, negosiasi ideologi. Perbedaan ideologi meningkatkan tantangan komunikasi dalam negosiasi internasional, dalam artian yang lebih luas, karena pihak-pihak yang bernegosiasi mungkin tidak menyepakati hal yang mendasar bagi urusan yang sedang dinegosiasikan tersebut. Kemudian yang terakhir, budaya. Orang-orang dari budaya yang berbeda seperti melakukan negosiasi dengan cara yang berbeda pula. Selain bersikap dengan cara yang berbeda, orang-orang dari budaya yang berbeda juga mungkin menafsirkan proses-proses mendasar negosiasi secara berbeda. Kemudian yang kedua, konteks terdekat. Konteks terdekat ini meliputi 5 faktor. Yang pertama, kekuatan tawar-menawar relatif. Penelitian yang dilakukan oleh Yan dan Gray 1994 mempertanyakan sudut pandang ini dan menemukan bahwa kekuatan relatif bukan hanya merupakan fungsi dari modal, namun disebabkan juga oleh kontrol manajemen terhadap proyek tersebut, yang ditemukan sangat dipengaruhi oleh negosiasi. Selain itu, sejumlah faktor terlihat mampu mempengaruhi kekuatan relatif, mencakup akses khusus terhadap pasar. Kemudian yang kedua, tingkat konflik. Tingkat konflik dan jenis hubungan ketergantungan antara pihak-pihak dalam negosiasi lintas budaya juga akan mempengaruhi proses dan hasil negosiasi. Situasi dengan konflik tajam yaitu yang berdasarkan etnis, identitas, atau geografi. Kemudian yang ketiga, hubungan antara para negosiator. Patak dan Habib 1996 menyatakan bahwa hubungan yang berkembang antara pihak-pihak utama yang bernegosiasi sebelum negosiasi dilaksanakan juga akan memiliki dampak penting terhadap proses dan hasil negosiasi. Yang kelima, hasil yang diinginkan. Berbagai negara yang sering menggunakan negosiasi internasional untuk mencapai tujuan politik, baik dalam negeri maupun internasional. Yang terakhir, pemegang saham terdekat. Pemegang saham terdekat dalam negosiasi mencakup para negosiator tersebut sendiri, serta orang-orang yang mereka wakili secara langsung, seperti manajer, perusahaan, dan dewan direksi mereka. Mengkonseptualisasi budaya dan negosiasi. Yang pertama, budaya sebagai perilaku yang dipelajari. Pendekatan ini berkonsentrasi pada penciptaan katalog perilaku yang harus diharapkan atau diekspektasi oleh negosiator internasional saat memasuki budaya. Janosik 1987. Kemudian yang kedua, budaya sebagai nilai bersama. Pendekatan ini berkonsentrasi pada pemahaman nilai dan norma umum dan kemudian menyusun sebuah model untuk bagaimana sebagai norma dan nilai ini mempengaruhi negosiasi dalam budaya tersebut. Kemudian yang ketiga, budaya sebagai dialektika. Menurut Janosik 1987, pendekatan ini dapat menjelaskan variasi dalam satu budaya,
Pendekatan ini menyatakan bahwa negosiator yang ingin berhasil dalam negosiasi internasional perlu menghargai kekayaan budaya di mana ia akan bekerja. Kemudian yang keempat, budaya dalam konteks. Perilaku manusia tidak ditentukan oleh satu penyebab saja. Semua perilaku dapat dipahami dalam berbagai level, sekaligus dan sebuah perilaku sosial serumit negosiasi ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya faktor budaya. Selanjutnya, pengaruh budaya terhadap negosiasi dilihat dari sudut pandang manajerial. Yang pertama, definisi negosiasi. Contohnya, orang-orang Amerika cenderung memandang negosiasi sebagai sebuah proses kompetitif, sedangkan orang Jepang cenderung memandang negosiasi sebagai peluang untuk berbagi informasi. Yang kedua, peluang negosiasi. Budaya mempengaruhi cara negosiator melihat peluang sebagai sesuatu yang bersifat distributif atau integratif. Yang ketiga, pemilihan negosiator. Kriteria yang mungkin mencakup pengetahuan mengenai subjek yang dinegosiasikan, senioritas, hubungan keluarga, gender, usia, pengalaman, dan status. Yang keempat, protokol. Contohnya budaya Amerika yang merupakan salah satu budaya yang paling tidak formal di dunia. Berkebalikan dengan negara Eropa, yaitu sangat formal. Yang kelima, komunikasi. Budaya mempengaruhi cara orang berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Terdapat juga perbedaan dalam bahasa tubuh di berbagai negara. Perilaku yang mungkin sangat menghina di satu budaya mungkin justru sangat bagus di budaya lain. Yang keenam, kepekaan waktu. Contohnya di Amerika Serikat, orang-orang cenderung menghargai waktu dengan datang ke rapat pada jam yang telah ditentukan. Sedangkan dalam masyarakat yang lebih tradisional, terutama di daerah beriklim panas, gerak waktu lebih lambat daripada di Amerika Serikat. Yang ketujuh, kecenderungan risiko. Yang kedelapan, kelompok versus individu. Yang kesembilan, sifat kesepakatan. Yang ke-10, emosionalisme. Emosi-emosi tersebut dapat digunakan sebagai taktik atau respon alami terhadap keadaan positif dan negatif selama negosiasi. Kemudian selanjutnya, pengaruh budaya terhadap negosiasi. Dilihat dari sudut pandang penelitian. Yang pertama, pengaruh budaya terhadap hasil negosiasi. Yang kedua, pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi. Yang ketiga, pengaruh budaya terhadap kognisi negosiator. Yang keempat, pengaruh budaya terhadap etika dan taktik negosiasi. Yang kelima, pengaruh budaya terhadap penyelesaian konflik. Strategi-strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Ada 3. Yang pertama, pengetahuan yang sedikit mengenai budaya lain. Yang kedua, keakraban yang sedang. Kemudian yang ketiga, pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain. Kasus negosiasi lintas budaya dan internasional. Seperti contohnya permasalahan pihak Google yang telah membuka kantor perwakilan di Indonesia dan menjalankan sejak tahun 2011, tetapi mereka berkeberatan untuk membayar pajak pendapatan dan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia. Kesimpulan dari kasus tersebut, yang pertama, negosiasi antara pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta Google Amerika merupakan negosiasi antara dua negara dan dua budaya, walaupun tempat atau lokasi permasalahan terletak di Indonesia. Yang kedua, negosiasi bisnis di atas membutuhkan referensi dan relasi sosial yang bisa mendukung kelancaran keberhasilan negosiasi. Yang ketiga, negosiasi adalah seni berkomunikasi. Demikian yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan pihak Google. Yang keempat, negosiasi tersebut tidak seperti budaya Amerika yang objektif. Cepat mengambil keputusan, tidak bertele-tele, tepat waktu, dan segera menuntaskan transaksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.